Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT udah selesai juga hari? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang. Terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama bagi ratusan warga Sri Harjo, Imogiri, Bantul, Jumat kemarin. Jalan ambrol. Kita bersama Pak Arif
Halo Pak, halo. Halo. Tak hanya memutus akses jalan, pergerakan tanah di wilayah ini juga menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga. Untuk menghindari hal yang tidak diharapkan, warga yang rumahnya mengalami retakan diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membuka beberapa pos untuk menyalurkan bantuan bagi warga, seperti selimut, alat mandi, serta mendirikan dapur umum guna mensuplai makanan bagi warga di lokasi pengungsian. Mulai tanggal 21 sampai 14 hari ke depan, 5 Desember, Bantul dalam kondisi darurat bencana hidrometeorologi. Nah, di dalam masa inilah kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelamatan nyawa. Kepolisian Resor Pohuwato menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam operasi tambang ilegal ini, polisi berhasil mengamankan 1 unit ekskavator beserta 2 orang yang diduga kuat terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Pun saya di sini. Sudah. Sudah. Iya, silakan punya Andro punya. Bol. Hei, saya aku di bargol, Pak. Saya apa? Seorang pria ditangkap polisi setelah diduga menghalangi petugas saat hendak mengamankan 1 unit ekskavator di kawasan tambang ilegal di Kecamatan Bontulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Astaga, tunggu dulu, Pak. Bang, tunggu, Bang. Kenapa saya diperlakukan begini, Bang? Ya Allah, astagfirullah. Pria itu mengadang petugas ketika alat berat akan dibawa keluar lokasi. Aksinya ini membuat petugas langsung memborgolnya dan membawanya ke Polres Pohuwato beserta 1 orang lainnya merupakan operator alat berat. Dalam operasi tambang ilegal ini, selain mengamankan ekskavator, polisi juga menyita beberapa peralatan pendukung tambang ilegal. Kita Satreskrim Polres Pohuwato atas perintah dari Bapak Kapolda Gorontalo yang diteruskan oleh Bapak Kapolres Pohuwato, perintahnya adalah melakukan penindakan hukum terkait pertambangan emas tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Mineral. Dari kedua yang kita amankan ini ada beberapa tugas masing-masing. Utamanya pertama adalah sebagai operator dari ekskavator ini, yang kedua terlibat langsung dalam kegiatan ini, yang kedua. Tapi masih dalam proses pemeriksaan. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Pohuwato. Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang guru P3K di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku membunuh korban saat terpergok tengah berada di kamar korban. Jajaran Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu menangkap pelaku pembunuhan terhadap guru P3K yang mengajar di SMP negeri terpencil. Pelaku yang merupakan tetangga korban tega menghabisi nyawa korban lantaran terpergok korban saat berada di dalam kamar korban di Desa Sukapindah, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat pelaku mencari tempat untuk tinggal karena sedang bertengkar dengan istrinya. Pelaku pun menuju ke sebuah indekos kosong. Namun pelaku panik karena pemilik kos mengecek, kemudian pelaku pindah ke kamar korban melalui plafon. Saat pelaku di dalam, korban berteriak mendapati pelaku di kamarnya. Pelaku menyekap korban dengan jilbab hingga mengikat tangan dan kakinya hingga korban tewas kehabisan nafas. Sekitar pukul 1 siang, pada saat sesuai dengan keterangan saksi-saksi, korban ini balik ke rumah. Dengan maksud dan tujuan dia tidak tahu. Nah, karena dia balik ke rumah dan otomatis dia karena tidak mau keluar di situ takut ketahuan warga, si tersangka ini dipergok oleh korban. Terungkapnya kasus ini lantaran pelaku membawa ponsel korban. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan hingga pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen menangkap seorang mantan Kepala Desa Tegal Rejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mantan Kepala Desa itu melakukan penipuan jual beli rumah hingga mencapai 200 juta rupiah.
Seorang mantan kepala desa Tegarrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melakukan penipuan hingga mencapai 200 juta rupiah dalam jual beli rumah. Awal kasus ini bermula setelah korban warga Sambirejo, Kabupaten Sragen menghubungi pelaku untuk mencarikan sebuah rumah. Pelaku berdalih memiliki teman pengembang rumah hunian di wilayah Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kasus terungkap saat korban yang telah melunasi pembelian rumah senilai 200 juta rupiah kepada pelaku, namun tidak bisa menempati rumah. Pelaku mengakui uang korban tidak diberikan kepada pihak pengembang, namun untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Ini telah memberikan beberapa uang kepada saudara S, senilai total kurang lebih 200 juta rupiah. Korban ini merasa sudah melunasi apa yang menjadi kewajiban untuk membeli rumah tersebut. Namun setelah di perjalanan korban mau menempati atau menguasai rumah yang seperti yang sudah disepakati oleh dengan saudara S dari awal, ternyata tidak bisa masuk. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap daftar pencarian orang Maam Taplo, anggota kelompok kriminal bersenjata pembunuhan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua. Gabriela Meilani mengalami luka bacok di kepala, leher, serta luka tusuk di perut akibat serangan dari anggota kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya itu, pelaku juga terlibat dalam aksi pembakaran fasilitas umum di Kiwirok seperti gedung puskesmas, Bank Papua, perumahan, dan kantor distrik serta pasar. Selain itu, Maam Taplo juga terlibat penembakan di lapangan terbang Kiwirok dan penembakan terhadap pos Brimob. Dalam operasi ini yang melibatkan Satgas Damai Karten bersama dengan Polres Kerom berhasil mengamankan salah satu DPO atas nama Mam Taplo alias Mam Taplo. Selain itu, Mam Taplo juga diduga terlibat dalam serangkaian aksi kriminal lainnya, yaitu pembakaran beberapa gedung di Kiwirok. Ke informasi lainnya, pemirsa, diduga korsleting listrik di bagian mesin sebuah mobil yang membawa puluhan jerigen bermuatan solar terbakar di kawasan Bendungan Batu Bakawik, Nagari Koton dan Ampe di bawah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melalap dan menghanguskan satu mobil yang tengah melintas di kawasan Bendungan Batu Bakawik, Nagari Kotonan Ampek di bawah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan. Mobil terbakar bawa solar. Mobil ini diketahui tengah membawa muatan BBM jenis solar dalam puluhan jerigen. Satu armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin. Benar, tadi telah terjadi kebakaran satu unit mobil pick-up sore menjelang maghrib sesuai laporan masyarakat. Satu unit mobil pick-up diduga terbakar karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat.
Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT udah selesai juga hari? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang. Terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama bagi ratusan warga Sriharjo, Imogiri, Bantul, Jumat kemarin. Jalan ambrol. Kita bersama Pak Arif. Halo Pak, halo. Tak hanya memutus akses jalan, pergerakan tanah di wilayah ini juga menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga. Untuk menghindari hal yang tidak diharapkan, warga yang rumahnya mengalami retakan diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membuka beberapa pos untuk menyalurkan bantuan bagi warga, seperti selimut, alat mandi, serta mendirikan dapur umum guna mensuplai makanan bagi warga di lokasi pengungsian. Mulai tanggal 21 sampai 14 hari ke depan, 5 Desember, Bantul
dalam kondisi darurat bencana hidrometeorologi. Nah, di dalam masa inilah kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelamatan nyawa. Seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan. Estafet saja, jangan berebut. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Majenang dalam kondisi meninggal dunia, berada pada perbatasan di boxset B1 dan boxset B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah 2. 2 itu terbagi pada 2 boxset, 1 di boxset A1 dan 1 korban lagi berada di boxset B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akan memaksimalkan pencarian korban tanah longsor pada hari ini. Jika kedua korban belum ditemukan, tim akan melakukan evaluasi apakah proses pencarian akan diperpanjang atau dihentikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pun pasrah dan ikhlas meski kedua korban tidak ditemukan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, salat gaib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga kedua korban yang masih belum ditemukan. Sebelumnya, terjangan tanah longsor menimbun 16 rumah warga. Peristiwa tragis ini menelan korban jiwa sebanyak 23 orang. Ya, hari ke-7 pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. Tercatat ada 17 korban belum dievakuasi. Hari ke-7, sebanyak 900 tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian di 3 sektor fokus upaya pencarian korban longsor. Kondisi cuaca yang mendung tidak menyurutkan petugas mencari korban. Didukung kendaraan alat berat dan anjing pelacak, petugas memaksimalkan pencarian hari ini di semua sektor. Tercatat masih ada 18 orang lagi korban yang belum ditemukan atau dalam status hilang. Areanya tetap kami bagi 2, yaitu sektor A, B, dan C. Dan semuanya saat ini sedang bekerja, dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak, dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini, sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Demikian juga dengan informasi-informasi dari warga ataupun keluarga di mana mereka tinggal ataupun mereka berada pada saat kejadian. 22 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. Hingga saat ini total 10 jenazah korban sudah ditemukan. Sementara jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga 1019 jiwa.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 200 rumah warga di 2 dusun yang berada di kaki Gunung Semeru rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. ...645 warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Ratusan rumah warga rata dengan tanah akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan di 2 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Empat hari berada di pengungsian, sejumlah pengungsi lansia mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Total ada 84 lansia yang bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Sementara seorang ibu hamil mengeluhkan belum mendapatkan suplemen ibu hamil selama di pengungsian. Pasca erupsi Gunung Semeru, sebanyak 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian, tepatnya di SMP 2 Pronojiwo dan SD Negeri 4 Supi Turang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dari total 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supiturang dalam kondisi hamil muda. Ibu muda ini mengeluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya minta dikasih susu dingin, makanan sehat, dan tempat tidur yang layak gini. Pastilah. Banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 157 kali letusan dan hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level tertinggi yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan, setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi, dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugraha, iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Selain logistik, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus mengalir dari berbagai pihak. Hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi di posko pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang terus berdatangan. Selain logistik berupa sembako dan bahan makanan, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus berdatangan dari berbagai pihak. Rona bahagia nampak pada sejumlah anak-anak saat mendapatkan mainan baru dari relawan lantaran telah 4 hari tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. Di lokasi ini total ada 214 jiwa yang diantaranya 30 pengungsi anak-anak, 12 balita dan 16 pengungsi lansia yang termasuk kelompok rentan. Sementara itu, data terbaru Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru, jumlah pengungsi per 21 November 2025 malam telah berkurang menjadi 645 jiwa di 2 titik pengungsian, termasuk yang mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa membentuk pasukan siaga sosial untuk memperkuat penanganan bencana dan berbagai situasi darurat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan Panji Bangsa dibentuk sebagai pasukan yang mampu merespons cepat bencana, konflik, maupun berbagai keadaan darurat di tengah masyarakat. Panji Bangsa diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemulihan situasi krisis. Kehadiran Panji Bangsa untuk memperkuat peran PKB dalam menjawab tantangan sosial dan kebangsaan, sekaligus menjadi tenaga siaga yang selalu hadir di titik-titik darurat. Mereka bermodal keberanian untuk selalu siaga menolong berbagai persoalan, bencana alam, kekerasan, ancaman, bahaya akan menjadi bentengnya PKB. Termasuk Panji Bangsa ini akan terdepan menangani problem-problem kemasyarakatan, terutama darurat-darurat. Pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf merespon kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Beserta segenap pengurus yang baru saja, saya tidak akan menambah. Menurut Gus Ipul, seluruh pihak diminta untuk menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Gus Ipul menjelaskan mekanisme penanganan setiap masalah internal sudah jelas dan harus diikuti tanpa menambah polemik baru yang bisa membuat situasi semakin panas. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Gus Yahya bertekad untuk menuntaskan masa khidmatnya genap 5 tahun hingga 2026 mendatang. Hal itu dinyatakan Gus Yahya usai rapat koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun. Ada Muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup
maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Suriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Beralih ke informasi lain, pemirsa, masyarakat kini dimudahkan dengan sistem perbankan yang semakin memudahkan. Kini sejumlah layanan perbankan modern bisa dilakukan secara mandiri. Bank Tabungan Negara (BTN) terus melakukan pengembangan dan perluasan layanan terhadap nasabahnya. Salah satunya di Universitas Negeri Surabaya, BTN meresmikan BTN Digital Store di lingkungan kampus Lidah Wetan, Surabaya. Mengusung konsep self-service yang memungkinkan nasabah menyelesaikan hampir seluruh transaksi secara mandiri. Kampus UNESA dipilih sebagai lokasi peresmian karena telah menjadi mitra strategis BTN sejak 2006 lalu. BTN Digital Store menawarkan pengalaman layanan perbankan modern tanpa sekat teller seperti kantor konvensional. Layanan digital BTN ini memberikan manfaat langsung bagi kampus serta memperlancar dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saat ini tuh yang paling penting ya buat masyarakat untuk kita memberikan experience yang baru. Experience yang baru sesuai dengan yang tadi saya bilang. Ya mungkin nggak zaman lagi teller ditutupin, store uang itu mesti ada kaca. Dan semuanya itu memang bisa dilakukan sendiri. Kami tetap ada yang melayani, namanya super staff. Dan lompatan BTN luar biasa. Tadi juga disampaikan oleh Mas Direktur, tidak hanya ngurusi tentang kredit perumahan, tapi bisa yang bahkan semuanya. Ya, sudah berkembang luar biasa dan ada lompatan yang adaptasi di era ini. Hingga saat ini BTN mengoperasikan 8 digital store di Indonesia termasuk di kawasan perkantoran, DPR RI, Bursa Efek, dan beberapa lokasi strategis lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah acara digelar untuk menghadirkan solusi keuangan yang inovatif. Sejumlah narasumber inspiratif dihadirkan untuk memberikan wawasan finansial baru bagi masyarakat. PT Bank CIMB Niaga Tbk menggelar Signature Event Wealth Expo 2025 bertema Tambah Wawasan, Tumbuhkan Kekayaan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Wealth Expo merupakan acara yang dirancang sebagai ruang inspiratif bagi nasabah dan masyarakat untuk memperluas wawasan finansial, belajar langsung dari para pakar, berjejaring sosial secara positif, serta menikmati pengalaman perbankan yang bernilai. Acara ini menghadirkan 3 sesi utama yang dikemas dalam bentuk talk show interaktif bersama pembicara inspiratif dari berbagai bidang. Di antaranya Grace Tahir selaku founder Everest Media dan board member Mayapada Hospital, dan Leonard Hartono, entrepreneur and founder The Overpost, yang membahas bagaimana generasi penerus perusahaan dapat mengembangkan bisnis. Sesi kedua yang menghadirkan entrepreneur Ferry Salim serta Brandon Salim yang mengupas cara mewariskan nilai kekayaan dan bisnis dengan baik. Kemudian sesi ketiga bertema Thriving Through Economic Transitions yang diperuntukkan bagi nasabah CIMB Preferred bersama Afiliani, Senior Economist, dan Sarman Simanjorang, Vice Chairman for Regional Autonomy Kadin. Sesi ketiga ini memberikan insight mendalam tentang dinamika ekonomi dan strategi inovatif di era perubahan. Kegiatan hari ini kita mulai dari rangkaian pagi sampai malam puncak ini tujuannya untuk memberikan edukasi tentang keuangan sehingga masyarakat bisa belajar dari para narasumber untuk persiapan masa depan dan untuk persiapan masa depan yang lebih baik lagi. Melalui Wealth Expo 2025, CIMB Niaga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan relevan sehingga nasabah dapat meraih kesuksesan finansial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Berhasil tingkatkan pembiayaan UMKM, BRI menerima anugerah Penggerak Sektor Pelayanan Keuangan. Penghargaan tersebut merupakan rangkaian dari Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kemudian juga kepada Bapak Arif. Bank Rakyat Indonesia atau BRI menerima anugerah Penggerak Sektor Keuangan dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025.
Sebagai bagian dari holding ultramikro, BRI dinilai berhasil meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro. Upaya ini direalisasikan melalui berbagai inovasi untuk membuat proses permodalan lebih lengkap, cepat, dan mudah. Kolaborasi antara BRI, Pegadaian, dan PNM terus diperkuat untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi segmentasi usaha kecil. Program-programnya menjadi pendorong utama bagi pelaku usaha ultramikro untuk naik kelas dan meningkatkan daya saing di pasar. Holding ultramikro yang terdiri dari 3 entitas, BRI, Pegadaian, dan PNM, terbentuk mulai tahun 2021. Kita konsisten dalam mengembangkan UMKM, khususnya sektor ultramikro. Kita menciptakan inovasi, pada intinya kita membuat akses ke permodalan itu lebih lengkap, lebih cepat, dan lebih mudah dalam suatu skup inklusi dan literasi keuangan. Apresiasi ini dianggap menjadi momentum untuk terus memperkuat pemberdayaan segmen ultramikro agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan tahunan untuk mengapresiasi pencapaian terbaik sektor properti Indonesia kembali digelar. Sebanyak 60 penghargaan diberikan kepada pelaku industri properti terbaik di Indonesia. Untuk ke-11 kalinya, Properti Guru Indonesia Property Awards kembali digelar di Jakarta. Total ada 60 penghargaan diberikan kepada pelaku industri properti terbaik di tanah air. Sejumlah kategori yang diberikan antara lain Best Hotel Interior Design, Best Developer, hingga Life Achievement Award. Ketepatan produk ya sama inovasi itu kita nilai tinggi. Ketepatan produk itu dibuat untuk apa? Tepat sasaran ya, itu yang penting. After 11 years, we've proved that these awards set a standard for consumers and investors to measure property and say this is a good property, this is a judged property that won an award, it makes a difference to the market. Nantinya para pemenang akan bersaing di Bangkok, Thailand pada 12 Desember mendatang. Dari Jakarta, Amri Narida, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kompleks perumahan Taman Raya Cilegon, Banten, Minggu dini hari. Api cepat membesar dan menghabiskan puluhan ban bekas di sebuah gudang. Puluhan ban bekas terbakar di gudang kawasan Taman Raya Cilegon. Api membumbung tinggi dan membuat warga panik keluar rumah. Rekaman warga menunjukkan api berasal dari tumpukan ban bekas yang mudah terbakar, sehingga kobaran api cepat membesar dan menghasilkan asap pekat. Warga sempat mendekat untuk memastikan sumber api, namun mereka diminta menjauh karena risiko ledakan. Nah, ini tadi kebakarannya jam berapa tadi ya? Jam ini sekitar tengah 11-an, Pak. Lagi apa di sini? Lagi main PS sama teman-teman. Berapa orang? Ada 4 orang. Oh, tadi sumber api dari mana tadi kelihatannya? Dari belakang ini, Pak. Apa itu? Tempat apa itu? Tempat nanti ban bekas? Iya. Tadi ada penjaganya nggak ban bekas itu? Nggak ada. Lagi pergi orangnya. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan Inje di wilayah pegunungan Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Selama hampir 17 jam, petugas berusaha memadamkan api dibantu helikopter menjatuhkan air dari udara. 혼자 계시는 거예요? 혼자 계셨던 거예요? Kebakaran hutan terjadi Kamis sore di wilayah pegunungan Kabupaten Inje, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan pada Jumat pagi setelah operasi intensif selama 17 jam dengan melibatkan ratusan petugas pemadam kebakaran dan armada helikopter. Kebakaran diduga karena kondisi hutan yang kering dan topografi yang menantang
sehingga menghambat upaya awal tim darat memadamkan api yang menghanguskan sekitar 360.000 meter lahan. Sebanyak 29 helikopter dikerahkan melakukan pengeboman air secara terus-menerus dengan menargetkan titik-titik api yang paling aktif dan sulit dijangkau. Belum ada laporan korban jiwa, namun 12 warga dari 8 rumah tangga terdekat dievakuasi ke sebuah panti jompo. Pemirsa, ibu kota Kolombia diguncang kericuhan setelah para mahasiswa menggelar aksi protes. Mereka melemparkan bom molotov sementara polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan meriam air. Polisi di Bogota, Kolombia melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air kepada para mahasiswa yang menggelar aksi protes. Sementara itu, massa membalas dengan melemparkan bom molotov. Demonstran berkumpul untuk memperingati protes massa pada 21 November 2019 lalu. Aksi protes ini merupakan wadah bagi warga untuk melawan ketidaksetaraan sosial serta menentang reformasi pemerintah. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas sempat terganggu. Informasi tadi sekaligus menutup Ainis pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.ainis.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja bertugas saya Cika Multazam. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.